Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Pratika dari Rutan Perempuan Kelas 2A Surabaya. Di sini akan menjadi moderator dalam acara podcast film yang membahas tentang dua film, yaitu Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan asal UPT-nya. Silahkan yang pertama, bisa dari Bu Endita. Perkenalkan, nama saya Endita Ramadhani. Saat ini bertugas di UPT Rutan Perempuan Kelas 2A Surabaya. Perkenalkan, nama saya Diki Arianto. Saat ini bertugas di Rutan Perempuan Kelas 2A Surabaya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ude Bagus Sari Putra Perdana. Insan saya Lapas Katubi Karangasem. Ya baik, ini cuma perkenalkan diri. Nama saya Devi Ananta Satria, asal UPT Rutan Perempuan Kelas 2A Surabaya. Nah, di sini kita kan akan membahas tentang dua film nih. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah menonton kedua film yang tadi saya sebutkan? Ya, siap, sudah pernah. Ya, sudah pernah. Siap, sudah. Mungkin salah satu di antara teman-teman bisa menceritakan sekilas tentang film yang sudah ditonton tersebut. Mulai dari yang Cahaya dari Timur. Mungkin Bung Ari bisa menceritakan kembali. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang cerita film Cahaya dari Timur. Di film tersebut ada pertama kali di Maluku ada konflik. Pas konflik tersebut, setiap anak di sana ikut nonton konflik. Ada pemeran Sandi yang namanya dia tidak suka anak tersebut mengikuti konflik atau terlibat dalam konflik yang setelah itu Sandi punya ide untuk anak-anak tersebut dan diajaklah main bola. Setelah terus latihan selama kurang lebih 5 tahun, dia mengirimkan anak-anak tersebut untuk mengikuti perlombaan. Setelah itu ada seorang guru yang menganggap Sandi itu layak untuk melatih tim Maluku itu sendiri. Dan Sandi tersebut juga ingin mengirimkan timnya itu keluar ke Jakarta. Setelah pertandingan itu berlangsung, timnya tersebut kalah karena kedua dari tidak padunya tim tersebut. Dan di atas perbedaannya itu antara tim seorang yang Kristen dan Islam itu tidak mau dia saling berbagi bola. Dan akhirnya karena keegoisan tersebutlah membuat tim Sandi menjadi kalah. Dan setelah itu Sandi mengetahui akan perbedaan itu, dia pun memberikan pengarahan kepada timnya tersebut untuk dia agar bisa membangkitkan rasa tim yang bagus dalam satu pertandingan dan mengangkat dua wilayah tersebut agar kedua wilayah tersebut mengatasnamakan nama Maluku, dan akhirnya kedua daerah tersebut bersatu dan akhirnya menjadikan satu nama, yaitu Timnas Maluku. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya dari Bung Ari. Untuk yang Laskar Pelangi, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Siap, saya akan menjelaskan tentang film Laskar Pelangi. Jadi film ini tuh menceritakan tentang perjuangan orang-orang, perjuangan anak-anak di wilayah Belitung waktu itu, yang dimana di daerah situ memang susah untuk anak-anak, terutama anak-anak yang miskin, mendapatkan pendidikan. Karena memang pendidikan di sana itu sangatlah mahal. Dan mereka pun divonis, yang anak-anak miskin itu, bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan pendidikan. Namun kegigihan mereka lah yang diangkat di film ini. Kegigihan mereka mencari pendidikan yang dibantu oleh Bu Muslimah waktu itu, yang dimana di SD Muhammadiyah. Kemudian mereka berkumpul sekitar 10 orang itu dalam satu kelas, belajar bersama, dan akhirnya
mereka mampu mewujudkan cita-cita mereka. Saya lanjut ya. Nah, berdasarkan yang telah disampaikan oleh Gung Ari dan Pak Diki, kedua film ini itu memiliki alur cerita yang sama, yaitu penuh dengan perbedaan tetapi bisa dipersatukan. Seperti cerita Cahaya dari Timur, yaitu tentang perbedaan latar belakang agama dan juga latar belakang daerah, yaitu Lehu dan Paso, terus agama Islam dan Kristen. Nah, di Laskar Pelangi juga seperti itu, kan ada yang dari Melayu, ada yang dari Tionghoa, seperti itu. Nah, menurut teman-teman semuanya, nilai apa sih yang dicontohkan oleh para tokoh dalam film tersebut yang bisa kita contoh untuk membangun harmoni di tengah perbedaan yang ada di negara kita ini? Izin untuk menjawab, menurut saya sebagai seorang ASN, di mana tugas ASN salah satunya adalah mempererat antar keluarga dan masyarakat dari semua golongan. Tentu kedua film ini menurut saya memang sangat menginspirasi karena latar belakang film memadukan perbedaan ras, suku, dan agama. Selain itu, kedua film ini menurut saya mengajari kita sebagai manusia untuk jangan pernah menyerah akan keadaan. Sesulit apapun, kita harus tetap mencoba sampai berhasil. Terima kasih Pak Devin. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Tapi perbedaan itu tidak lantas mereka menjadi bermusuhan, tapi mereka malah bersatu, saling membantu, sama seperti negara kita Indonesia ini. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap bersatu untuk negara Indonesia yang lebih maju, yang lebih sejahtera, seperti itu. Terima kasih. Jika dihubungkan dengan ini ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut teman-teman semua itu, makna apa sih dari film ini yang ingin disampaikan oleh mungkin pembuat filmnya yang memiliki karyanya itu, pesan apa sih yang kalian tangkap? Saya menyampaikan kalau menurut saya pesan yang tersirat yang ingin disampaikan oleh pembuat film ini yaitu bahwa kita itu satu bangsa Indonesia. Kita terdiri dari beraneka ragam agama, ras, suku, dan budaya, tetapi jangan sampai itu yang membuat kita terpecah belah. Jadi kita itu harus tetap satu untuk sebagai bangsa Indonesia. Baik, saya akan menambahkan jawabannya. Pesannya juga dari nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana memang di Indonesia terdiri dari beberapa agama, jadi kita harus toleransi antar umat beragama, tidak boleh saling menyerang atau bagaimana, karena akan menimbulkan perpecahan seperti yang ada di film Cahaya dari Timur. Maka dari itu kita harus damai, saling menghormati, saling menghargai, toleran. Baik, sekian. Saya ingin menambahkan sedikit. Saya hampir sama atas pendapat Devin dan juga Diki tentang film Cahaya dari Timur. Pesan jangan beda-bedakan agama, daerah, dan lain-lain. Dan juga Laskar Pelangi juga kita harus tetap berusaha meskipun dalam keadaan susah. Mungkin sekian dari saya. Ya, intinya apapun latar belakang kita, negara Indonesia memang dibentuk dari sejarah yang ya berbeda-beda, tapi perbedaan itu malah disatukan. Sebaiknya ya dengan perbedaan itu malah kita saling menghargai, toleransi, dan menjaga nama baik Indonesia satu, yaitu Indonesia, apapun latar belakangnya. Berdasarkan dua film dan penjelasan dari teman-teman semuanya, mungkin dapat disimpulkan bahwa kedua film ini berusaha mencoba untuk menyampaikan pentingnya nilai toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Entah itu perbedaan latar belakang agama, budaya, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Toleransi sangatlah penting untuk kita semua agar dapat menghargai perbedaan yang ada sehingga tidak terjadi perpecahan yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.